Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pertemuan yang pertama di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Untuk yang kita bahas hari ini yaitu tentang peran Syuaibul Iman dalam menata kehidupan. Nah, kita langsung saja masuk yang pembahasan yang pertama. Oke, pertama, apa antara rukun iman dan syu'abul iman? Rukun iman itu adalah bagian yang kita wajib imani. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Lanjut. Kemudian kita lihat peta konsep peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Yang pertama, pengertian dan dalil syu'abul iman. Kemudian manfaat mempelajari syu'abul iman, macam-macam syu'abul iman, dan pembiasaan sikap. Lanjut, pengertian dan dalil syu'abul iman. Yang pertama, pengertian syu'abul iman, kemudian dalil syu'abul iman, kemudian nilai-nilai pendidikan dalam syu'abul iman. Nah, pengertian syu'abul iman apa itu? Yang pertama, syu'abul iman artinya cabang-cabang iman. Sedangkan pengertiannya, syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Dalil tentang syu'abul iman dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Malu adalah bagian dari iman. Nah, kita lihat di nilai-nilai pendidikan dalam Syu'abul Iman. Yang pertama, nilai yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani nabi dan rasul, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan diazab Allah Subhanahu wa taala, berharap nikmat Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang pertama, berhati-hati dalam berkata-kata. Kemudian menjaga farji. Yang nomor 3, makan dan minum yang halal. Yang nomor 4, menjaga diri dari harta yang haram. Tidak menggunakan pakaian hiasan dan wadah yang dilarang. Menahan diri dari perbuatan yang terlarang. Dan lanjut, nilai yang berkaitan dengan manusia. Yang pertama, selalu bersikap baik. Tidak menyakiti orang lain, patuh kepada pemerintah, berbuat adil, saling tolong-menolong dalam kebaikan, taat dan patuh kepada orang tua, menjalin silaturahim, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, berbuat baik kepada tetangga dan tamu, tidak menjelek-jelekan orang lain. Kemudian kita masuk di macam-macam syu'abul iman. Yang pertama, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, kita lihat di syu'abul iman yang berkaitan dengan hati. Nah, dilihat ini ada beberapa banyak pola. Yang pertama, nomor 1, satu-satunya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, rendah hati, tawakal, kasih sayang, ikhlas, berharap rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak menipu, tidak berburuk sangka dan berencana jahat. Kemudian taubat nasuha, meyakini adanya neraka, meyakini adanya surga, sabar menghindari cinta dunia, mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah Subhanahu wa taala, malu dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut di syu'abul iman yang berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan lisan yang pertama, membaca kalimat thayyibah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajari ilmu pengetahuan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca istighfar, berkata-kata yang baik. Lanjut,
Kemudian Soebul Iman yang berkaitan dengan anggota tubuh, yang pertama menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat fardu dan sunnah, sedekah dan zakat, menghormati tamu, memerdekakan hamba, puasa wajib dan sunnah, haji, iktikaf, memenuhi nazar, memenuhi sumpah, memenuhi kafarat, menjaga urat, ibadah kurban, mengurus jenazah, membayar hutang, meluruskan muamalah dan riba, bersaksi dengan jujur dan adil, menikah, memenuhi hak keluarga, kerabat dan budak, berbuat baik kepada orang tua, pendidikan yang baik, dan lain sebagainya. Dan Syuaibul Iman yang berkaitan dengan anggota tubuh. Yang pertama, patuh kepada kedua orang tua atau yang dituakan, menjalankan pemerintahan dengan adil, mendukung penegak kebenaran, taat kepada hakim atau pemerintah yang beriman, memperbaiki muamalah, saling menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan hukum Islam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah, membayar hutang kepada yang berhak, memberi hak tetangga dan memuliakannya, mencari rezeki dengan cara halal, menghindari boros dan kikir, mengucapkan dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, memikirkan akibat perbuatan, tidak bercanda dan lebihan, dan lain sebagainya. Manfaat mempelajari Syoibul Iman. Satu, mengkokohkan keyakinan terhadap rukun iman. Jadi wajib rukun iman itu kita kokohkan karena itu termasuk yang wajib kita imani. Kemudian memiliki komitmen yang tinggi terhadap apa ini? Rukun Islam. Kemudian memiliki akhlak yang mulia serta yang pembiasaan sikap, yang pertama sikap disiplin, sikap jujur, sikap bertanggung jawab. Nah, kita lihat yang pertama cara membiasakan sikap disiplin. Satu, segera memulai kedisiplinan dari diri sendiri, memulai dari hal-hal kecil, menguatkan niat untuk disiplin dan beraktivitas, menentukan target dan tujuan yang akan dicapai, fokus pada target dan tujuan. Dan yang kedua, cara membiasakan sikap jujur, yaitu pertama menjadikan nilai-nilai jujur sebagai prinsip hidup. Kemudian yang kedua, bertekad menghindari kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Ketiga, menunaikan tugas dengan integritas tinggi. Yang keempat, berkomitmen untuk selalu jujur dalam berinteraksi dengan sesama. Dan lima, meningkatkan kualitas diri. Yang pertama, mencari cara untuk selalu jujur dan menjadi teladan dalam kejujuran. Kemudian yang terakhir, nomor 7, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya risiko berbuat jujur. Kemudian yang terakhir, cara membiasakan bertanggung jawab. Yang pertama, ingat bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang dua, segera menyelesaikan tugas dan tidak menunda-nunda, menjadikan konsistensi sebagai prinsip hidup. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kurang kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.